Band ini terbentuk tahun 2015, terus nama bandnya itu diambil dari akronim nama personil yang pertama. Jadi namanya DAT itu Dat, ada Dimas, Ari, sama Tiar. Jadi nama itulah yang kemudian menjadi nama band ini. Kemudian setelah 2015 itu mengeluarkan satu single, akhirnya di sini, terus akhirnya sempat vakum, dan akhirnya kita ketemu di 2017-2018 sekitar around tahun segitu di Kemang, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngeband bareng. Meskipun sebenarnya kita udah punya band masing-masing, tapi karena kita sering nongkrong dan sepertinya kita satu visi misi, akhirnya yaudah kita ngeband lagi. Terus gimana nama bandnya? Yaudah jalanin aja nih band yang udah ada gitu. Ada Dat nih, kebetulan udah pernah ngeluarin single, dan kita lanjutin aja tuh nama Dat. Terus gimana dong Datnya? Kan nama akronim dulu, gak apa-apa lah. Akhirnya kita ambil spiritnya dan kita jadikan nama album tuh Doing Art Together, yang akhirnya jadi nama album yang kita rilis tahun 2019. Seperti pohon yang aku tanam, ku rawat dengan sepenuh hati. Ku taburi dengan kasih sayang, ku jaga dari yang menyakiti. Kita selalu bersama dalam suka duka, melewati musim-musim yang berganti, sampai kau tumbuh mekar, indah dapat berbuah. Tapi bukan aku yang memetiknya. Apa kabarmu, kekasih perjuanganku? Aku tak pernah bisa melupakan dirimu. Apa kabarmu, kekasih perjuanganku? Aku selalu berdoa agar engkau bahagia, meskipun masih tersisa bara. Cinta itu tak mungkin ku jarah. Ini sebatas mengenang-kenang. Dulu ada orang yang ku sayang, sampai kau tumbuh mekar, indah dan telah berbuah. Tapi bukan aku yang memetiknya. Apa kabarmu, kekasih perjuanganku? Aku tak pernah bisa melupakan dirimu. Apa kabarmu, kekasih perjuanganku? Aku selalu berdoa agar engkau bahagia dengan dirinya. Kalau di genre sebenarnya kita tuh sebenarnya pop rock gitu, Pak. Yang kita mainin musiknya itu pop rock. Cuman kalau dari segi soundnya itu kan kita ngikutin apa yang lagi hit sekarang, atau supaya itu kita bisa tetap relevan ya. Kita bisa tetap relevan. Ditambah lagi tuh kita merupakan band yang dikenal sebagai band yang mengisi original soundtrack.
Lagu kedua Salahkah ini sebenarnya lagu ini kita persiapkan buat jadi original soundtrack salah satu series juga. Tapi kemudian satu dan lain hal nggak jadi masuk lagunya. Lagunya tuh bercerita tentang ketika kita mencintai seseorang yang mungkin dianggap lu nggak pantas buat cintain dia. Bahwa misalnya nih base-nya nih diambil dari cerita misalnya ceweknya agak misalnya apa ya bahasanya kupu-kupu malan misalnya, terus cowoknya baik-baik, dan salah nggak kalau gue jatuh cinta sama pria baik-baik misalnya, atau salah nggak kalau gue suka sama cewek yang nggak seperti cewek-cewek pada umumnya. Bisa juga diambil sudut pandangnya, misalnya satunya miskin, satunya orang kaya, bisa saja jadi satunya yang alim, satunya yang nakal. Kan kadang-kadang dalam dunia percintaan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi salah nggak sih kalau gue jatuh cinta sama seseorang yang mungkin susah gue gapai. Dan itu belum dirilis. Nah ya belum dirilis. Itu spesial pertama kali kita bawainnya. Ya. Di Cumi Musik nih. Memandang siapa, jika cinta Gak apa-apa kalau kita dibilang band spesialis soundtrack, itu nggak apa-apa karena memang kita ada di situ. Memang kita ada di situ, tapi di samping itu kita tetap menghasilkan karya-karya yang lain.
bisa jadi itu memang jalan yang kita dikasih gitu. Karena nggak semua juga orang dapat kesempatan untuk mengisi original soundtrack. Ada banyak ratusan band yang mungkin pengen, gue mau dong lagu gue ada di film itu, kalau perlu gue bayar. Kan kadang-kadang seperti itu. Tapi kita alhamdulillah diberi kemudahan untuk bisa mengisi original soundtrack. Dan kadang-kadang bukan cuma satu lagu ya. 2 lagu, 3 lagu, 5 lagu, 4 lagu. OST-nya Jin dan Jun Iya. itu termasuk yang paling banyak kali ya. Ya, Ada itu, 5 lagu di situ. itu 5 lagu. Dan spesialnya juga kita ada ikutan mainnya juga. Di film Jin dan Jun. Ada satu scene yang kita mainin di film Jin dan Jun itu, kemudian kita mainin lagu yang menjadi theme song juga pada saat itu. I bent the rules, so don't mess with me, fool. I wanna throw and take control, even the devil I rule. This is my town, the hate clowns, you are my own. I'm the king without a crown, even the monsters, they drown. Even going to die, die, die. But I'd rather die, I won't be scared to die. There's a payment, there's a price now. You can call me the hitman. Lagu Hitman itu sebenarnya di film Hitman. itu di Film Hitman. Dengan Film judul yang Hitman sama ya? Dengan Ya, judul yang dengan sama. judul. Film Hitman dengan judul yang sama, Hitman juga. Dia tayang di Prime Video. Jadi kalau kalian pengen nonton filmnya, nonton Cari Hitman gitu yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Di situ kita menyumbangkan 3 lagu. Iya. 3 lagu. 3 lagu Hitman yang bercerita tentang, seperti judulnya Hitman, bercerita tentang seorang pembunuh bayaran. Hey, hey. Dead man walking, blood rusty fucking trailing. Oh, what do you think? This is the beauty of killing. Blood and money, it just pop job honey, and tears and fears. You will remember it for years. Oh,
terjebak, terkunci masa lalu. Bukan tentang itu. Ini jauh lebih dalam. Tanpamu tadi itu taken from ini album soundtrack Sabar Ini Ujian. Dengan Mu Tanpamu bercerita tentang perasaan kehilangan seseorang tuh yang bukan hanya sekedar pacar, karena ini jauh lebih dalam, karena sebenarnya bercerita tentang kehilangan orang tua sebenarnya. Jadi apakah gue menjalani hidup setelah orang tua nggak ada dan ada itu bakal sama nggak sih? Gitu, ada perasaan kekosongan di situ. Denganmu atau tanpamu gimana kalau gue jalanin kehidupan ini tanpa ayah gue misalnya atau tanpa ibu gue, karena beberapa orang kan kadang-kadang nggak sama lagi. Gue pernah dengar bahwa kehidupan itu nggak bakal sama lagi ketika orang tua lu udah nggak ada. Kalau mau follow kita di Instagram di @datbandid, DATBANID. Ya, terus di X juga atau Twitter @datbandid, terus Facebook juga nanti bisa cari datband Indonesia. Terus kalau mau cari YouTube-nya Dat Official.